Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bunda Azam di channel YouTube Arasyid Family. Di video kali ini Bunda Azam mau bikin vlog kegiatan di pagi hari di dapur tepatnya. Tapi sebelumnya saya mau ucapin selamat datang untuk para penonton yang baru menonton di channel YouTube Arasyid Family ini, dan ucapan terima kasih juga kepada para penonton setia di channel YouTube Arasyid Family. Semoga di channel ini bisa bermanfaat untuk para penontonnya. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video selanjutnya. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya jika video-video di channel ini bermanfaat ya. Terima kasih, selamat menonton. Nah, jadi ini adalah hari Selasa pagi, sekitar pukul 6 pagi. Ini saya habis pulang belanja sayur ya, karena saya belum nyetok seperti biasanya, karena kemarin itu anak saya habis disapi, masih agak gimana ya, masih agak manja gitu ya, karena habis disapi terus nempel mulu sama ibunya, jadi mau gak mau saya belakangin dulu lah urusan kerjaan rumah gitu ya, utamain anak dulu gitu. Jadi ini saya tadi habis belanja dadakan pagi-pagi, terus saya juga belanjanya buru-buru karena Azam masih tidur dan Pak suami saya belum pulang kerja shift malam, jadi saya buru-buru aja belanjanya gitu. Nah, ini saya sudah sampai di rumah, waktunya saya mulai untuk kegiatan di dapurnya. Sebelum saya memulai masak, saya terlebih dahulu mencuci piring-piring yang kotor dan gelas-gelas dari semalam ya, karena tadi malam saya nggak beresin dulu. Biasanya sih dicuci malam, tapi karena ini semalam saya capek, jadi saya istirahat aja dan pagi ini baru saya cuci. Oh iya, jangan kalvok sama dapurnya yang berantakan ya, karena memang belum diberesin. Jadi nanti Bunda Zam mau beresin dapurnya ya, sekalian masak-masak. Nah, jadi tadi belanja dadakannya saya itu cuma belanja untuk menu hari ini aja. Saya beli pare, terus bahan sop-sopan, dan ada ikan kembung, lalu ada udang kering, kemudian beli kaldu bubuk. Bumbu yang lain masih ada ya di rumah. Kemudian pertama-tama saya di sini akan membuat bumbu untuk ikan kembungnya. Saya menggunakan ketumbar bubuk, kemudian ada garam, lalu ada bawang putih, kemudian saya menggunakan kunyit serta jahe yang akan saya tumbuk secara halus. Saya tumbuk sampai halus maksud saya. Dan kemudian akan saya balurkan ke ikan kembungnya. Oh iya, jangan gagal fokus sama ulekannya ya, karena saya itu enakan pakai yang ini, nggak tahu kenapa gitu. Saya ada dua ulekan, yang satu masih utuh, yang satu ini udah patah, tapi nggak tahu kenapa aku malahan enak pakai yang ini gitu loh, lebih mantep aja buat nguleknya gitu. Walaupun udah patah sih nggak apa-apa ya, karena ini buat mukul es batu dulu jadi patah gitu. Nah, di sini saya tuh kalau bikin bumbu buat ayam dan ikan dan sejenisnya yang lain, saya tuh seringnya bikin sendiri kayak gini. Jarang kalau beli bumbu yang udah racikan instan itu. Karena kalau pakai bumbu racik, Pak suami kok bisa tahu gitu loh. Jadi mungkin rasanya beda gitu ya. Jadi daripada dikomplain lagi, ya udah saya mendingan bikin aja sendiri. Nah, ini tadi saya lupa nggak masukin kemirinya. Maklum ya, mungkin karena gugup atau gimana gitu ya. Jadi ini kemirinya saya masukin terakhiran, 3 butir aja, saya ulek sampai halus begini. Kemudian nanti akan saya balurin di atas ikan kembung yang sudah dicuci. Nah, ini udah selesai saya uleknya, udah halus. Saya mau balurin di atas ikannya. Nanti akan saya diamkan selama kurang lebih 15 menit atau 10 menitan lah ya, sambil menunggu saya meracik untuk tumis pare dan sayur sopnya. Ini saya ratakan aja pakai tangan ya, tapi ini udah bersih ya tangannya, tadi udah cuci tangan gini sampai benar-benar rata semua ikannya. Nah, di sini saya mau bikin tumis pare sambil menunggu ikannya bumbunya meresap ya.
saya mau meracik dulu yang buat tumis parenya. Di sini saya mau kasih tips juga supaya parenya itu nggak pahit ya. Pertama-tama saya mau belah dua seperti ini parenya, kemudian dibuang bijinya seperti ini. Dilakukan sampai habis ya. Saya mau pakai 3 pare aja seperti ini untuk 2 orang, porsi 2 orang, saya dan Pak suami. Karena anak saya kan nggak makan pare ya, kan ini masih ada pahit-pahitnya gitu, pasti nggak mau anaknya. Nah gini, dipotong-potong serta dibuang isinya atau bijinya sampai habis. Nah cara saya kalau bikin tumis pare itu seperti ini. Saya belah dua seperti yang pertama tadi, kemudian saya buang isinya, lalu saya iris tipis-tipis seperti ini ya, tanpa dicuci terlebih dahulu, karena dicucinya nanti kalau mau dimasak. Ini dipotong sampai dilakukan sampai habis ya. Nah setelah selesai kita memotongnya, kemudian di sini saya menyiapkan garam, lalu saya taburi garam kurang lebih 3 sendok teh ya, jadi ditaburin di atasnya aja secara merata seperti ini, lalu saya diamkan kurang lebih selama 10 menit ya. Nah setelah itu saya mau bikin sayur racik untuk sop-sopan. Di sini saya mau bikin sop buat asam, jadi mau bikinnya sedikit aja, nggak banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak takutnya nggak habis ya, kan ini banyak, lumayan banyak. Waktu tadi saya beli di tukang sayur itu sudah diracik dan lumayan banyak satu plastiknya. Jadi saya dan Pak suami menunya itu pengennya pakai tumis pare aja sama ikan kembung. Nah di sini sopnya khusus buat anak saya aja gitu. Lanjut, di sini saya mau motongin bawang merah sama bawang putih buat tumis pare sama sopnya nanti. Tapi jangan gagal fokus ya sama tempat dimana saya ngirisin bawangnya ini di atas kompor, karena memang dapurnya itu minimalis banget. Jadi ya memanfaatkan tempat yang ada aja lah gitu ya. Selanjutnya di sini saya mau motongin cabai. Kalau cabai sendiri masih ada stok di kulkas, jadi saya tadi nggak beli ya. Jadi yang ada aja di rumah saya pakai dulu gitu, menghabisin stok yang ada. Nah di sini itu ada Azam ya, lagi nggak tahu lagi ngapain. Biasa kalau saya lagi di dapur biasanya gitu, suka ke dapur nanyain mama lagi apa gitu. Nah di sini saya cuma pakai cabai rawit aja, nggak pakai cabai keriting karena cabai keritingnya itu lagi habis dan tadi nggak beli gitu. Nah sekarang saya mau goreng minyak, maksud saya mau goreng ikan dulu. Maaf ya, salah sebutin. Nah ini parenya udah 10 menitan. Di sini sudah terlihat kan ya, agak layu, nggak seperti tadi waktu di awal. Nah ini diremas-remas seperti ini sampai keluar airnya. Nah itu kan udah terlihat air dari perasan parenya itu kan hijau ya, itu langsung dibuang aja. Nanti kemudian dicuci dengan air yang bersih, lalu kemudian lanjut untuk dimasak. Nah, kalau udah seperti ini, rasa pahit di parenya itu akan berkurang. Jadi malah justru jadi enak gitu loh. Nggak terlalu pahit, tapi masih ada pahit-pahit parenya. Lanjut, di sini saya mau goreng ikan kembungnya dulu. Minyaknya udah panas ya, jadi langsung saya masukin aja ikannya. Saya mau goreng 3 aja. Yang satu dimasukin kulkas ya, buat nanti. Biasanya sih buat azam aja. Kalau saya sama suami saya sih bisa yang lain lah ya, gampang, yang penting buat anak dulu. Oh iya, mohon maaf kalau ada suara anak ya, karena waktu perekaman ini emang lagi sambil ngasuh anak. Jadi ya nggak apa-apa ya, buat anggap aja itu backsound. Nah, lanjut di sini saya mau bikin tumis parenya, jangan gagal fokus sama wajannya ya, sama kualinya. Walaupun udah agak warnanya udah berubah, tapi ini masih layak untuk dipakai. Jadi ya ngapain gitu ya kalau harus pakai yang
baru kalau ini juga masih dipakai gitu, masih bisa dipakai gitu ya. Nah, di sini saya tumis dulu bawang merah, bawang putihnya sampai harum. Kemudian saya tambahkan udang. Di sini udang kering, sudah saya cuci. Lalu saya masukkan cabenya. Saya aduk-aduk seperti ini, tunggu sampai udangnya agak matang ya. Jadi biar nanti tinggal dimasukin parenya. Oh ya, saya masukin dulu garam, lalu ada merica. Di sini saya aduk-aduk sampai rata, sampai tercampur semuanya. Saya tambahkan gula 1 sendok aja, 1 sendok teh ya. Di sini pakai gula pasir aja. Biasanya sih saya pakai gula merah, tapi ini lagi pengen pakai gula pasir. Nggak apa-apa, langsung kemudian saya masukin parenya. Kita oseng-oseng seperti ini sampai dimasak sampai parenya layu. Nanti kita tambahin air sedikit. Di sini saya mau cek dulu ikannya apakah sudah kering, tapi ini saya pakainya api kecil banget sih, api kecil aja, jadi mungkin lumayan agak lama ya biar matangnya merata juga, jadi saya pakai api kecil aja. Kemudian di sini saya tambahkan air secukupnya untuk tumis parenya, lalu saya aduk-aduk sebentar dan ditunggu sampai matang. Nah, sambil menunggu ikan dan tumis parenya matang, saya biasanya sambil mencuci piring-piring yang kotor bekas tadi untuk masaknya. Jadi saya tuh udah biasa kayak gini, jadi diajarin sama ibu saya kalau sambil masak itu ya kalau bisa jangan nungguin diem gitu, kalau ada kerjaan ya udah dikerjain gitu. Jadi ya biar semuanya nanti selesai bersamaan. Nah, ini tumis parenya sudah mulai layu. Kemudian nanti akan saya tambahkan kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan Royco aja, yang simple, yang mudah dicari aja di sini, secukupnya. Kemudian saya aduk-aduk sampai matang. Ini udah mulai matang ya. Kemudian nanti akan saya tes rasanya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kemudian nanti akan saya matikan kompornya. Nah, ini udah mateng tumis parenya. Kemudian saya tuangkan di mangkuk. Saya taruh di mangkuk seperti ini. Nah, ini biasanya kalau pakai tumis pare kayak gini, Pak suami tuh bisa makan, kalau sekali makan itu biasanya nambah sampai 2 kali. Karena emang enak sih ini, jadi nggak pahit, jadi Pak suami tuh doyan banget. Kemudian ini ikan kembungnya udah mulai mateng ya. Kalau saya sukanya goreng kering, karena Pak suami juga sukanya yang kering. Kalau buat anak sih biasanya yang nggak kering-kering banget, tapi kan kalau ikan itu dalamnya walaupun luarnya kering kan dalamnya juga masih empuk ya. Jadi menurut saya ini udah pas sih. Akan saya angkat dari penggorengan. Nah, lanjut di sini saya mau masak sayur sopnya. Di sini kalau saya bikin sop itu pakai cara yang simple aja. Jadi nanti akan saya tunjukin caranya. Sebelumnya saya mau cuci dulu sayur-sayurnya ini. Kemudian lanjut akan saya masak untuk dijadikan sop. Cara saya memasak sop ini adalah seperti ini. Jadi saya memanaskan minyak terlebih dahulu sedikit saja, kemudian potongan bawang merah dan bawang putih kita tumis sebentar sampai harum. Kemudian saya masukkan air dan ditunggu sampai airnya mendidih, baru nanti sayur-sayurannya itu dimasukin terakhir. Nah, ini saya tambahkan air ya seperti ini. Setelah bawang merah bawang putihnya itu sudah harum, kemudian tunggu airnya sampai mendidih, lalu nanti dimasukkan sayur-sayurnya. Seperti biasa, sambil nunggu airnya mendidih, saya mau cuci-cuci piring dulu, cuci-cuci kuali ya tadi buat tumis pare, biar nanti nggak numpuk cucian piringnya. Sepertinya airnya sudah mulai mendidih. Kemudian lanjut saya mau masukin sayur-sayurannya seperti ini.
Gampang banget pokoknya kalau saya bikin sop, jadi yang simple-simple aja gitu ya. Kemudian lanjut saya masukin garam, lalu ada merica bubuk, saya tambahkan secukupnya saja. Kemudian nanti akan saya tambahkan juga gula pasirnya secukupnya juga, dan ditunggu sampai matang. Simple banget kan? Tapi walaupun caranya simple, tapi rasanya masih tetap enak dan gurih. Anak saya juga suka banget kalau saya bikinin sop seperti ini. Nah, jadi ini tuh cara saya diajarin ibu mertua ya, kalau bikin sop kayak gini. Ya nggak apa-apa sih, simple juga, tapi rasanya tetap masih enak. Nah, di sini saya sambil beresin dapur, lemarinya masih berantakan banget. Ini karena belum diberesin ya. Ini sambil saya beresin, sambil nunggu sopnya matang, saya beres-beres yang lain dulu. Setelah semuanya beres, lanjut saya cek sopnya apakah sudah matang. Saya tambahkan kaldu bubuk seperti biasa, pakai Royco aja. Sambil nunggu sopnya matang, di sini saya mau nyapu dulu lantainya, supaya nanti juga kalau udah selesai masak kelar juga deh beres-beresnya gitu deh. Nah, jadi ini sudah matang sopnya, sayurnya pun sudah lunak semua. Kemudian akan saya matikan kompornya dan saya tuangkan atau saya sajikan di mangkok kecil seperti ini supaya cepat dingin untuk nanti sarapan anak. Nah, ini dia hasil saya masak di pagi hari ini. Ada tumis pare, lalu ikan kembung goreng, dan sayur sop untuk anak saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini menginspirasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.